Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Emanuela dengan NIM 43040200148. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir penciptaan manusia dan pertumbuhan perkembangan manusia. Yang pertama dalam Mukmin ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah menciptakan yang paling baik. Mengenai proses penciptaan manusia, dalam Quran Surat Al-Mukmin ayat 12-14, Tantawi Jauhari dalam kitabnya Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Quran Al-Karim mengatakan bahwa manusia atau Adam diciptakan dari saripati yang keruh. Kemudian dijelaskan bahwa manusia buah-buahan dan daging, dan dari itulah yang menjadi darah, dan diantaranya menjadi air mani yang kemudian melahirkan keturunan manusia. Selanjutnya ada tafsir ayat Quran Surat Al-Fatih ayat 11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu pasangan laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seseorang perempuan pun yang mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sesekali tidak diperpanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Ibnu Katsir, dan Allah dialah yang bersikap ria atau pamer, perkaranya tidak dapat berlanjut kecuali hanya di mata orang-orang bodoh. Adapun bagi orang-orang mukmin yang mempunyai firasat yang tajam, maka hal tersebut tidak dapat menipu diri mereka, bahkan kepameran yang langsung diketahui oleh mereka dari dekat. Terlebih lagi bagi Tuhan yang Maha mengetahui semua yang gaib, tidak sesuatu pun yang bersembunyi baginya. Firman Allah, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Fatir ayat 11. Dia memulai menciptakan kakek moyang kalian atau Adam dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari air yang hina, yaitu air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan. Quran Surat Al-Fatih ayat 11, yakni jenis laki-laki dan jenis perempuan sebagai belas kasih dan rahmat darinya buat kalian. Karena itu Allah menjadikan bagi kalian pasangan dari jenis kalian sendiri, agar kalian tenang bersamanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun perempuan mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan sepengetahuannya. Fatir ayat 11, yakni Ia mengetahui hal itu, tiada sesuatu pun dari hal yang tersembunyi baginya. Dan bahkan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya atau pula. Selanjutnya ada tafsir ayat Quran Surat Al-Sajdah ayat 7. Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam sehubungan dengan makna firman-Nya terkait dengan Quran Surat Al-Sajdah ayat 7, yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. Munasabah Quran Surat As-Sajdah ayat 7 adalah Quran Surat As-Sajdah ayat 6 yang berbunyi, yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan nyata, yang memperkasa, Maha Penyayang. Tafsir ayatnya yaitu, yang demikian itu yakni yang Maha Pencipta dan yang Maha Mengatur ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yaitu apa yang gaib di mata makhluknya dan apa yang nyata bagi makhluknya, atau yang Maha Perkasa, Maha Kuat di dalam kerajaannya, lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang taat kepadanya. Selanjutnya ada tafsir tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani,
kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang diperpanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahui. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan dengan cara menjelaskan secara global dari beberapa fase penciptaan manusia tersebut. Namun sebelum menjelaskan fase-fase dalam penciptaan manusia, Hamka memulai tafsirnya dengan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kenapa masalah ini menjadi penting untuk diketahui. Kemudian ada tafsir Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Imam Muslim dan Imam Bukhari di dalam ayat Al-Alaq ayat 1-2 termuat segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah, dan peringatan mengenai permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah. Muhasabah Quran surat Al-Alaq ayat 1-2 adalah surat Al-Mu'min ayat 6, ayat 7, yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Kemudian tafsir Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti dari kitab Tafsir Jalalain, dialah yang menciptakan kalian dari tanah, yang menciptakan bapa moyang kalian yaitu Nabi Adam dari tanah liat, kemudian dari setetes nutfah yakni air mani dari kental, kemudian dikeluarkannya kalian sebagai anak. Lafal tiflan sekalipun bentuknya mufrad atau tunggal bermakna jamak, kemudian diberikannya kalian hidup supaya kalian sampai kepada masa dewasa. Masa sempurnanya kekuatan kalian yaitu di antara umur 30 sampai dengan 40 tahun. Kemudian dibiarkannya kalian hidup sampai tua. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.